Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga pendidikan, SMP Negeri 4 Surabaya memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik, mengelola, dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan usaha dan strategi yang tepat. Agar memiliki ciri khas yang membedakan dengan sekolah lain, SMP Negeri 4 Surabaya menetapkan program Life Skill sebagai branding sekolah. Sebagai bukti penguasaan life skill, dibuat dalam bentuk sertifikasi. Sertifikasi ini dilakukan oleh sekolah bekerja sama dengan lembaga yang kompeten. Ada 14 macam sertifikasi bagi peserta didik, yaitu sholat, membaca Al-Quran, hafalan juz amma, kebugaran, speaking, broadcast, fotografi, desain grafis, web programming, office application, budidaya padi hidroganik, budidaya ikan lele, housekeeping, dan jasa boga. Sementara ini ada 14 macam sertifikasi. Dan pelaksanaan sertifikasi tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal akan dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu untuk sertifikasi baca Al-Quran dan speaking. Bagaimana cara memperoleh sertifikat tersebut? Tentunya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Demikian branding SMP Negeri 4 Surabaya dengan life skill-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya program sertifikasi yang diadakan oleh sekolah kita, SMP Negeri 4, kalian semua boleh menunjukkan prestasi dan kemampuan kalian dalam bidang menghafal Al-Quran. Untuk itu, sekolah mengajak kepada kalian semua untuk menunjukkan prestasi sambil beribadah. Silahkan kalian mengikuti dan mendaftarkan sebagai peserta hafidz Quran. Untuk itu, semangat ya anak-anak. Kalian semuanya boleh ikut dan langsung saja mendaftar melalui link yang akan dikirim di grup kelas kalian masing-masing. Dan tidak perlu banyak-banyak yang kalian hafalkan. Untuk langkah awalnya, kalian yang merasa bisa menghafal juz 30 dulu saja, silahkan ikut dan segera mendaftar. Saya yakin, Buniswa yakin, kamu pasti bisa. Sebagaimana moto di sekolah kita, aku bisa, kamu bisa, semuanya pasti bisa. Semangat anak-anakku semua, kalian adalah hafiz-hafiz SMP Negeri 4 Surabaya yang hebat dan tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Imam Solihin. Bapak adalah koordinator sekaligus guru di SMA Al-Hikmah Boarding School Batu, materi pelajaran Al-Quran. Dalam rangka sertifikasi hafalan juz 30, SMP Negeri 4 Surabaya bekerjasama dengan SMA Al-Hikmah Boarding School Batu untuk pelaksanaan sertifikasi hafalan juz amma. Oleh karena itu, Bapak ingin menyampaikan tentang ketentuan teknis pelaksanaan sertifikasi hafalan juz amma yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Surabaya. Target yang ingin dicapai dari sertifikasi hafalan juz amma adalah anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 4 Surabaya memiliki hafalan yang baik seluruh surat yang ada di juz 30. Kemudian, berkaitan dengan kriteria penilaian yang dilakukan selama proses pelaksanaan sertifikasi hafalan tersebut, yaitu Bapak akan menilai dari sisi hafalan anak-anak. Kemudian, Bapak juga akan menilai dari sisi ketartilan, ketepatan pengucapan dari kaidah ilmu tajwid,
dan juga sisi faslahah dari makhorijul huruf yang anak-anak nanti bacakan kepada Bapak. Selanjutnya Bapak akan menampilkan kriteria penilaian sertifikasi Juz Amma atau Juz 30, yaitu meliputi yang pertama yang perlu untuk anak-anak persiapkan tentunya hafal Juz 30 dimulai dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. Nah, kemudian untuk kriteria penilaiannya, jadi ada 3 hal yang akan dinilai. Yang pertama yaitu dari sisi hafalan atau tahfidnya. Ya. Nah, jadi dalam proses tahfidz ini nilai maksimal 100. Tetapi manakala terdapat kesalahan, satu kesalahan akan dikurangi skornya, poinnya sebanyak 5. Nanti ada kesalahan kedua lagi, kurangi lagi 5. Kesalahan ketiga lagi, poinnya kurangi 5. Jika dirasa anak-anak masih berjalan gitu ya, tidak masalah, akan dilanjutkan. Tetapi kalau sekiranya tidak bisa melanjutkan, maka akan diganti ke soal selanjutnya yang kedua sesuai dengan 3 pertanyaan yang Bapak sebutkan di atas. Kemudian untuk tajwid atau tartil, di sini sama ya, penilaiannya juga kita kurangi skornya. Semakin banyak bacaan tartilnya yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid, otomatis akan mengurangi maksimal nilai yang dimiliki oleh anak-anak. Dan begitu juga fasohah. Nah, dalam proses penilaiannya nanti, Ustadz atau Bapak akan memberikan 3 pertanyaan kepada anak-anak. Nah, pertanyaannya apa saja? Yang pertama, yaitu membacakan satu surat sesuai dengan pilihan surat yang nantinya akan Bapak berikan kepada anak-anak sekalian. Dalam proses pembacaan surat tersebut, anak-anak diharapkan bil ghaib. Maksudnya apa? Yaitu tidak dalam keadaan membaca. Jadi memang murni hafalan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, anak-anak nanti akan diminta untuk melanjutkan ayat dari surat-surat yang ada di dalam Juz 30. Dan yang ketiga, nanti anak-anak diminta untuk menentukan nama surat dari ayat yang telah penguji ya Bapak dan teman-teman Bapak yang lain pilih untuk ditentukan ayat tersebut masuk dalam kategori atau surat apa. Begitu. Nah, anak-anak nanti ketika melakukan proses ujian hafalan Al-Qur'an diminta untuk memilih salah satu angka dari angka-angka yang telah disediakan di sini. Untuk warna biru, kategorinya adalah membacakan hafalan satu surat secara penuh. Kemudian untuk warna hijau, itu melanjutkan ayat, dan warna merah atau pink itu untuk menentukan surat. Contohnya, ketika anak-anak memilih angka nomor 5. Nah, bacakan Quran surat Al-Infitor. Jadi nanti anak-anak membacakan bil ghaib ya dengan hafalan surat Al-Infitor secara penuh. Nah, baru nanti untuk kategori pertanyaan pertama. Selanjutnya anak-anak diminta untuk memilih nomor 8 sampai nomor 10. Anggap memilih nomor 9. Nah, jadi silahkan lanjutkan ayat berikut. Linukhrija bihi habbaw wa nabata. Nah, kemudian anak-anak melanjutkan minimal 4 ayat, maksimal 8 ayat. Nah, setelah itu baru nanti pertanyaan yang ketiga menentukan surat ya, alladzina yukadzibuna biyaumil qiyamah. Nah, kemudian dan seterusnya, ini termasuk surat apa? Mendapatkan nilai maksimal. Nah, itu contoh pertanyaannya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti insya Allah anak-anak bisa menampilkan hafalan terbaiknya. Silahkan dihafalkan semua surat yang ada di di Juz 30. Mudah-mudahan nanti mendapatkan nilai maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.